Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Alat swab antigen yang diperjualbelikan secara online sudah bukan menjadi hal baru, terlebih di tengah melonjaknya permintaan untuk melakukan tes COVID-19 saat ini. Tes swab sendiri dianggap jauh lebih murah dibandingkan harus pergi ke layanan klinik atau laboratorium. Adanya alat tes yang bisa dibeli oleh masyarakat mendorong sebagian orang memilih melakukan tes antigen sendiri tanpa bantuan ahli. Dilihat dari prosesnya, pengujian swab antigen memang tampak mudah dan cepat, seolah bisa dilakukan sendiri. Meski demikian, kami kutip dari cnnindonesia.com, dokter spesialis paru Erlang Samudro menegaskan bahwa swab sebaiknya dilakukan oleh petugas terlatih dan menggunakan APD. Pasalnya, swab sendiri menimbulkan risiko penularan COVID-19. Ia juga menambahkan kesalahan dalam melakukan swab oleh orang tak terlatih dapat menimbulkan refleks vagal seperti batuk, muntah, hingga kematian. Baik, dan untuk mengelaborasinya kami telah terhubung dengan dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi, Ibu Erlina Burhan. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Erlina. Waalaikumsalam, selamat sore. Oke, Ibu Erlina, ini terkait dengan adanya alat tes swab antigen yang dilakukan sendiri oleh masyarakat ya, dilakukan untuk mengurangi beban biaya tes di klinik atau di laboratorium. Apakah hal tersebut sebetulnya menjadi hal yang direkomendasikan atau aman untuk dilakukan? Ya kalau tanya kepada saya, jawaban saya adalah itu tidak direkomendasikan. Karena ada banyak resiko yang mungkin terjadi. Pertama, kita tahu bahwa masyarakat kan tidak terlatih untuk melakukan pemeriksaan itu. Bisa jadi karena memang tidak terlatih dan juga tidak memakai APD yang sesuai, ini justru akan tertular kalau seandainya orang yang diperiksa itu adalah orang yang memang sebetulnya ada virus di saluran nafasnya. Pertama itu tertular, kedua bisa jadi juga mencelakakan orang yang dilakukan swab itu, karena yang melakukannya tidak terlatih, mungkin kemudian terlalu dalam atau bagaimana, atau terlalu dangkal ya, terlalu dalam mungkin ada bahayanya nanti juga tadi yang di berita dikatakan ada refleks vagal yang itu sangat serius dan juga meninggal ya, bukan menakut-nakuti ini karena kalau tidak terlatih apapun yang dilakukan itu akan bisa membahayakan. Berikutnya juga adalah karena tidak terlatih hasilnya tidak akurat, bisa jadi sebetulnya yang diperiksa itu positif tapi karena cara mengambilnya salah atau tidak betul akan mendapatkan hasil yang negatif palsu. Jadi seolah-olah negatif padahal karena itu ini tentu saja akan berbahaya orang sekitarnya karena merasa negatif lalu kita menjalankan protokol kesehatan dan ini risikonya cukup tinggi. Jadi ada 3 hal ya paling tidak terkait dengan bisa menyebabkan penularan, kemudian juga ada reaksi vagal, hingga kemudian hasil tes yang sebetulnya tidak akurasinya bisa jadi dipertanyakan. Dok Erlina, ini terkait dengan bahaya dari ringan sampai berat yang tadi juga sempat dokter sebutkan, bisa dielaborasi lebih detail lagi. Sebetulnya bahaya yang kemudian bisa terjadi jika pencolokan alat swab antigen itu dilakukan dengan bukan tenaga ahlinya, apa saja Bu Erlina? Ya itu yang tadi disampaikan refleks vagal itu kan membuat orang sama kemudian merasa cekik ya dan kemudian susah bernafas dan itu yang bisa menimbulkan kematian atau bisa juga itu tadi terlalu dalam ya karena ketidaktahuan bisa juga menimbulkan muntah ya karena terangsang refleks muntahnya karena melakukan alat yang terlalu dalam dan itu kalau dia positif juga itu bahaya buat yang orang di depannya yang melakukan pemeriksaan ya dan buat dirinya sendiri kan selain muntah-muntah dan juga ada reaksi lainnya dan kita takutkan adalah refleks vagal itu yang bisa menimbulkan sesak nafas dan rasa tercekik dan kemudian ya itu bisa meninggal jadi biru kurang nggak bisa bernafas. Jadi dari muntah-muntah, pingsan, bahkan sampai meninggal. Karena itu terkait dengan saraf yang ada di dalam hidung yang kemudian bisa berhubung dengan saraf-saraf lainnya yang ada di tubuh. Begitu ya Ibu Erlina? Ya Ibu Erlina. Iya, dan satu hal lagi yang juga berbahaya adalah masyarakat kan tidak tahu tentang limbahnya. Di laboratorium kan itu bisa ada penyimpanan khusus. Nah,
masyarakat kan mungkin mengerti sehingga itu dibuang sembarangan dan itu juga limbah yang berbahaya. Oke, Bisa juga menimbulkan infeksius. Jadi oke. saya menyarankan sebetulnya Aha. ke masyarakat kalau memang satu ada gejala itu memenuhi kriteria untuk datang ke fasilitas kesehatan pemerintah yang memang pemeriksaan swabnya itu akan ditanggung pemerintah. Mhm. Kedua juga walaupun tidak ada gejala tapi ada masuk kriteria kontak erat, dan kalau kontak erat itu juga akan ditanggung oleh pemerintah karena itu memenuhi kriteria sebagai suspek yang harus dibuktikan. Jadi saya kira alasan itu tidak bisa menjadikan justifikasi untuk melakukan pemeriksaan sendiri karena tuh ada yang tanggung pemerintah kok. Oke. Dok Erlina, ini terkait tadi dokter menyebutkan soal limbah. Saya tertarik untuk mengupas sedikit. Ini sudah terlanjur banyak beredar di masyarakat, begitu. Artinya masyarakat sudah banyak yang kemudian membuang limbah bekas dari alat antigen yang dilakukan secara pribadi ataupun sendiri ini. Apa sebetulnya hal yang bisa at least dilakukan begitu untuk kemudian menangani limbah dari alat tes swab antigen yang dibeli pribadi oleh seseorang? Ya, kadang-kadang alat Aha. itu saya nggak tahu apakah itu dalam dakron yang bagus ya, mungkin karena tidak terbiasa dilakukan di dalam rumah, dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan dilihat hasilnya mungkin dibuangnya sembarangan dan ini Mhm. kalau disentuh oleh anak atau tersentuh oleh asisten yang membersihkan, kemudian tangannya menyentuh wajah, nah ini kan juga berbahaya. Oke, jadi terkait pengelolaan sampahnya juga harus diperhatikan ya jika ada masyarakat yang melakukan kegiatan tes swab antigen sendiri ini. Bu Dokter Erlina, terkait dengan alat tes swab antigen pribadi yang kemudian beredar di marketplace, di sistem online begitu bisa beredar mudah dibeli masyarakat dengan mudah. Ini sebetulnya apakah ada aturan untuk pengadaan alat kesehatan yang dilanggar dengan beredarnya alat tes swab antigen yang saat ini berada di marketplace tersebut? Ya, jadi sebetulnya memang ada puluhan alat swab antigen ini yang ada izin edar, tetapi yang mendapat rekomendasi dari WHO itu tidak banyak, hanya 2 atau 4 merek saja yang memenuhi kriteria spesifisitas dan juga aktivitas yang memenuhi syarat. Nah, alat-alat yang beredar banyak walaupun ada izin edarnya, tetapi itu kalau tidak memenuhi kriteria sensitivitas dan spesifisitas, maka hasilnya itu nggak bisa dipercaya begitu. Oke, Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Jadi baik. kan ada kriteria spek, kriteria terkonfirmasi yang bisa memakai antigen itu akan tidak terpenuhi kalau memakai alat yang apa ya istilahnya alat yang ya istilah sekarang alat abal-abal lah begitu ya, Oke, yang tidak sesuai dengan kriteria yang direkomendasikan oleh otoritas yang berwenang untuk itu. Jadi permasalahan baru hati-hati lagi. karena Mhm. walaupun kita merasa mudah mendapatkannya dan juga murah, tapi kalau alat itu tidak memenuhi kriteria maka hasilnya nggak bisa jadi patokan, baik yang positif maupun yang negatif. Oke. Dan itu berbahaya untuk kita, untuk masyarakat itu sendiri. Baik, Dokter Erlina, semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat untuk kemudian memilih untuk mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat jika ingin melakukan tes COVID-19 karena sudah ada riwayat bertemu atau ada kerabat yang terkena gitu, agar tidak menggunakan swab tes antigen sendiri ini karena berbagai bahaya yang mungkin bisa mengintai. Untuk sementara terima kasih Dokter Erlina Burhan, dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi atau paru sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Dokter Erlina, Assalamualaikum, sehat selalu. Selamat sore.